Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di kelas saya, mata kuliah Manajemen Bisnis dan Operasional, masih seputar bisnis dan seputar operasional. Sudah pertemuan 3, gimana kalian kabarnya? Halo kawan-kawan, baik ya? Ada yang sudah mulai? Waalaikumsalam, malam Bapak. Alhamdulillah baik. Ada yang sudah mulai tumbang? Bindeng, batuk, flu, cacar air? Enggak ya? Alhamdulillah Pak baik. Lagi belum kena cacar monyet, Pak masih aman. Amit, cacar monyet gitu. Oke, sudah siap untuk belajar ya teman-teman ya, karena materinya tidak akan sangat lama, tergantung sih saya bawa ini yang nyekip atau enggak. Kalau kebanyakan di skip berarti cepat. Dan mohon fokus kepada materi ini karena materi ini akan sangat sulit jika kita tidak memperhatikan. Jadi fokus dan perhatikan every detail dari kata-kata yang saya sampaikan seperti mantra ya di materi pertemuan 3 hari ini. Saya izin share screen ya kepada teman-teman semua. Oke. Harusnya sih sudah terlihat. Sudah Bapak, sudah terlihat. Oke. Judulnya manajemen proyek. Jika ada kata-kata manajemen proyek, manajemen dan proyek, di benak, hai ada Raka nih. Halo Raka, ketua kelas. Raka. Ya Pak, hadir. Gimana? Lagi di mana nih? Baru sampai rumah Pak. Alhamdulillah. Sudah Pak, alhamdulillah. Aman ya, teriak ya? Aman Pak. Lancar. Gimana nih kalau Raka mendengar kata manajemen proyek, kira-kira kita mau belajar apa dari manajemen proyek ini? Yang terbesit aja Raka, nggak apa-apa. Di benak kamu. Apakah kita akan menjadi arsitek dengan adanya proyek? Ya, bisa jadi Pak, jadi arsitek proyek pembangunan Pak. Pembangunan. Apakah jalan layang? Proyek jalan layang? Atau yang lain? Bisnis sih Pak, pengertian proyek itu kayaknya bisnis menurut saya. Lebih ke bisnis ya proyeknya ya? Oke, iya, coba Pak. kita lihat. Nah, di sini ada definisi proyek sebenarnya. Proyek itu lebih ke bagaimana caranya kita bisa menciptakan produk yang sifatnya unik gitu. Perusahaan ya, kita ngomongnya perusahaan nih, karena kan kita manajemen. Gimana caranya perusahaan ini bisa menciptakan sebuah produk yang different, yang berbeda dengan produk lainnya, tapi punya hal istimewa gitu, unik tadi. Nah, unik itu bisa dilihat dari 4 sudut pandang, 4 point of view. Pertama dari tempatnya unik misalkan. 2 dari bentuknya, bentuk tuh bisa packaging ya, bisa packaging. Lalu yang ketiga ukurannya, ukuran tuh ya bisa dari ukuran size dari perusahaannya tersendiri atau dari ukuran kemasannya, daya tahan lamanya, lalu banyaklah terkait ukuran karena tidak hanya mengukur hello Perawati, siapa itu lucu sekali. Adiknya ya atau siapa ya? Adiknya. Apa? Sepupu ya? Keponakan saya, Pak. Keponakan. Sudah makan, Adik? Kamu kan Sudah, Om. Manggilnya Om lagi. Sudah ya? Bagus. Ikut belajar ya, biar pinter nih kayak Kakak Wati. Nah, yang keempat adalah jumlah produk yang dihasilkan kalau bisa tuh minim gitu. Dan kalau bisa tunggal, karena makanya kan proyek gitu kan. Jadi jumlah produknya ini yang dihasilkan sangat sedikit banget tunggal. 1 gitu. Proyek ya 1. 1 aja, nggak bisa banyak-banyak proyek. Kalau kebanyakan proyek ya akhirnya agak sulit untuk dikerjakan, di manage. Itu kemudian nggak bisa diklik guys. Apa bedanya produksi dan proyek? Nah, di sini ada dalam segi jumlah. Kalau produksi jumlahnya banyak, bentuknya sama gitu kan. Kalau proyek ya jumlahnya ya sedikit banget, bisa 1 atau 2 dan bentuknya beda-beda. Proyeknya apa nih? Proyek A, proyek B, proyek C gitu kan. Kalau yang kedua, dalam produksi sifatnya pengolahan berulang karena jumlahnya yang banyak. Ya kenapa berulang? Karena
sama kan, misalnya produksi susu, misalkan susu apa sih? Ultra misalkan ya, Ultra diproduksi seharinya 1 juta produk, ya itu aja terus bentukannya. Nah tapi kalau proyek, ya proyek itu diciptakan di apa istilahnya ya? Tetap ada tempatnya, tapi ya mesin orang gitu ya, bahan-bahan itu selalu pindah-pindah gitu bentuknya, nggak tetap di situ gitu. Bisa di kadang di A, kadang di B, kadang di C. Kan kalau misalnya produk susu Ultra harus di Pasar Rebo gitu kan, misalkan Frisian Flag gitu harus Pasar Rebo, atau Kongguan harus di alternatif Pasar Rebo, Pasar Rebo, Janre Bogor misalkan. Nah tapi kalau proyek ini ya bebas aja. Ada proyek di mana? Di Singapura. Ada proyek di mana? Di X, di J. Oh, lagi ada penggalian. Ada proyek ini nih, proyek gali bor apa namanya? Bor minyak gitu. Atau bor bor minyak lah ya. Ngebor minyak nih. Di mana? Di laut mana? Kan terpindah lagi kalau udah habis. Macam itu. Ada lagi program nih, ada proyek, ada program, ada produksi. Kalau program itu apa? Di sini dijelaskan bahwa program itu suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan menciptakan kondisi yang diinginkan, ya yang mau dimaksud ya, berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan, bisa bersifat mikro, makro maupun internasional. Ini program skupnya adalah manajemen ya teman-teman, bukan program IT misalkan. Kalau IT programmer, program IT apa software gitu misalkan. Ya enggak gitu, tapi lebih ke program, kegiatan. Berarti poinnya adalah kegiatan. Proyek juga sama, kegiatan. Sama-sama kegiatan namun beda tujuan. Nah, bedanya apa kalau gitu program sama proyek? Kalau program ini berkesinambungan gitu kan. Berkesinambungan dan punya tujuan jangka panjang, misalkan 5 tahun. Program presiden 5 tahun gitu. Program ketua OSIS 5 tahun. Misalkan lama banget OSIS 5 tahun. Setahun misalkan program ketua OSIS ya. Ya berarti ya hanya di program itu saja. Kalau proyek ya udah selesainya proyek aja. Nah, untuk mencapai tujuannya nih kadang program ini suka dibagi nih jadi beberapa proyek gitu kan. Ini programnya A nih. 5 tahun, program 5 tahun menjabat sebagai presiden. Nah, itu ada proyeknya itu pasti kan. Si presiden itu proyek pendidikan, proyek yang lain-lainnya lah pokoknya. Pokoknya ada kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, fase. Kalau proyek berarti ada fasenya. Pertama, planning dulu kan. Itu udah basic lah kalau manajemen, planning nomor 1. Kedua, penjadwalan. Penjadwalan ini meliputi menetapkan berapa orang yang terlibat, berapa RAB-nya, bahan bakunya apa saja, sampai kegiatannya mau ngapain gitu. Dan yang ketiga, pengendalian. Ini kalau di manajemen kita mengingat atau mengenal ya, familiar dengan istilah POAC. Apa itu POAC? Wati? POAC. Masih ingat nggak Wati? Kalau Wati nggak bisa jawab, ini keponakannya boleh tadi yang jawab. POAC. Oh, nggak ada nih Wati lagi bikin susu kayaknya nih Wati. Saya ngomong sama siapa dong pada mati kameranya semua? Oh iya, Hamdan. Halo Hamdan. Tiba-tiba lost contact ya. Setiap ditanya pasti ada lost contact. POAC berarti ada planning, ada organizing, ada activating, dan ada satu lagi controlling. Nah itu, manajemen itu ya fasenya 4 hal itu. Nah kalau di proyek ya 3 aja. Merencanakan sasaran, penjadwalan lebih ke penetapan orang-orang, lalu RAB, bahannya mau seperti apa, sama terakhir pengendalian. Apa yang dikendalikan? Ya, SDM-nya dikendalikan, RAB-nya dikendalikan, anggarannya ya tadi ya. Sama merevisi ulang jika misalkan kegiatannya itu agak kurang pas gitu ya. Kan dikendalikan, dikontrolling lah sifatnya. Gampang ya? Kok tadi di awal susah? Ya kalau nggak mencermati, mendalami susah. Coba saya tanya di awal misalkan, apa bedanya program, proyek, sama produksi? Pasti kan pada puyeng. Nah, ada lagi namanya fase perencanaan proyek atau kita sebut dengan WBS, Work Breakdown Structure. Wah, ini udah ke Inggris-Inggrisan. Apa sih artinya?
Kalau WBS itu strukturnya aja ya. Jadi gini, membagi proyek menjadi komponen yang lebih detail lagi untuk dijadikan sebuah kegiatan dan biaya yang terkait dari proyek tersebut. Jadi perencanaan proyek ini meliputi bagaimana cara kita bisa membagi proyek-proyek itu ke dalam skup yang lebih detail, jadi menjabarkan gitu ya. Diikuti dengan tadi apa detail kegiatannya dan apa RAB-nya seperti apa gitu kan. Proyek ini RAB-nya apa? Proyek pembangunan tol Kalimalang, proyek IKN Ibu Kota Negara. Itu apa? Itu proyek atau program? Lalu ada struktur WBS. Struktur WBS ini ya poinnya 4 ya. 1 ada proyek, ada tugas-tugas, lalu ada subtugasnya, kemudian aktivitasnya apa. Jadi kalau dibilang struktur ya turunan gitu kan. Proyeknya dulu apa nama proyeknya, lalu tugas-tugas utamanya apa nih proyek ini. Tugas utamanya apa. Setelah tugas utama dijabarin lagi menjadi subtugas-tugas dari tugas utama. Dari subtugas-tugas pasti ada aktivitas yang harus diselesaikan. Nah, jadi kalau bikin proyek gitu ya, jangan cuman proyek kita bikin A, tapi kasih tahu tugas utamanya apa, subtugasnya apa, lalu aktivitasnya apa setiap harinya. Jadi jelas. Sehingga orang-orang bisa ngebaca itu semua. Ada lagi fase penjadwalan proyek, namanya Gantt chart. Kita menggunakan Gantt chart ya. Gantt chart ini biasanya digunain buat gini loh. Kayak misalkan, ini kegiatan udah rapi belum? Nah, itu Gantt chart biasanya. Dilihat tuh Gantt chart-nya. Terus kayak kinerja kan, kinerja si A ini gimana perhitungannya? Apakah baik? KPI-nya seperti apa? Itu Gantt chart. Atau juga estimasi waktu, bisa juga pakai Gantt chart. Ini tol ini kira-kira berapa lama nih? Makanya kan kadang pemerintah suka menginfokan kepada kita bahwa misalkan gini, proyek MRT akan rampung tahun 2025 misalkan ya, 2025. Nah, itu dari mana tuh dia taunya? Ya ini pakai Gantt chart itu, karena setiap proyek ada penjadwalan. Nah, paham ya teman-teman? Jadi kalau kalian mau belajar Gantt chart, nah nanti biasanya di semester 5 tuh. Fokus atau semester 8 ya. Ini dia, fase pengendalian proyek menggunakan PERT. PERT dan juga CPM ya. PERT itu Program Evaluation and Review Technique. CPM berarti Critical Part Method. Critical Part Method. Banyak sih ya. Critical Path Method. Kok jadi part sih? PET, metode PET. Nah, kalau PERT, PERT, ini teknik manajemen proyek yang menggunakan 3 perkiraan waktu untuk tiap kegiatan. Makanya ada program Evaluation and Review Technique. Ini bisa buat jadi skripsi nih teman-teman. Jadi pakai tekniknya ini nih. Nah, CPM itu apa? Teknik manajemen proyek yang hanya menggunakan 1 faktor waktu untuk tiap kegiatan. Beda di situ. Terus gimana langkah-langkahnya membuat PERT ya, PRT dan juga atau CPM? Pertama kamu harus tahu dong, proyek ini dibagi dulu nih. Ada proyek besar, kamu bagi ke kegiatan-kegiatan. Setelah itu, tentukan critical path-nya, jalur kritisnya seperti apa, dan yang bukan jalur kritis. Ini maksudnya tujuannya gitu. Ini penting loh, ini penting, ini yang tidak penting, enggak penting, kurang penting. Jadi jelaskan hal-hal apa yang harus kita kerjakan, tapi yang penting-pentingnya aja dulu. Kemudian menentukan lama waktu proyek tersebut. Ini mau dikerjakan kapan? Berapa lama? 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Yang keempat, kita sesuaikan kegiatan proyek dengan waktu yang kita punya tadi. Kita ditargetin sama pemerintah harus 3 tahun jadi. Ya udah, kita bagi aja waktunya. Tahun pertama ngapain, kedua ngapain, ketiga ngapain. Yang kelima, sesuaikan juga proyeknya dengan anggaran. Waktunya 3 tahun. Tahun pertama ngapain, 2 ngapain, 3 ngapain. Anggarannya nih, anggaran tahun pertama ngapain, kedua ngapain, ketiga ngapain. Sorry, anggarannya berapa? Kok nggak anggaran ngapain? Anggarannya berapa di tahun pertama? Tahun kedua anggarannya berapa? Gitu. Yang keenam, jangan lupa sesuaikan kegiatan proyek. Sama nih dengan jadwal waktu sama ya. Sorry, maksudnya sumber daya. Sumber dayanya seperti apa? Sumber dayanya itu ada berapa orang? Jadi tahun pertama ini ya kita butuh 10 tenaga kerja misalkan, atau 100. Nah, tahun kedua ya masih 100 lah kita butuh. Tahun ketiga nggak usah 100 karena udah mau rampung, cukup 50 aja misalkan, cara seperti itu. Nah, yang terakhir mencari kemungkinan cara untuk mempersingkat proyek
dengan biaya seminimal mungkin. Nah, langkah ke-8 ini biasanya yang dinantikan oleh owner. Ini gimana caranya lu bisa mempersingkat proyek dengan biaya seminimal mungkin. Tapi harus melalui tahap-tahap 1 sampai 6 tadi, sampai 7 tadi. Tahap-tahap itu dulu. Wah, ini bakal lama nih. Ya gimana biar jadinya 2 tahun aja, Pak. 2 tahun dengan biaya efisien. Nah, gitu. Itu ada rumusnya tuh. Lalu network planning. Nah, ini dia. Ada 2 cara menyusun network planning. Pertama AOA, yang kedua AON. AOA itu berarti activity on a row. Yang kedua AON berarti activity on node. Kalau activity on a row berarti aktivitas proyek yang dilambangkan dengan anak panah. Harusnya ada gambarnya ya. Kalian belum dapat ya. Kalau AON berarti lingkaran gitu. Node. Nah, ini dia nih. Ini AON. Oh. Kelihatan ya, dari tadi ya saya ngomong ya, teman-teman. Kedengeran kan? Apa masih di mute? Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Oke. Nah, kalau AON nih yang tadi dibilang lingkaran gitu kan ya. Nah, itu AON, ini yang AOA. AOA berarti anak panah tadi. Nah, tadi kan kita ngomongin critical path ya, jalur kritis. Nah, apa sih critical path? Critical path berarti jalur waktu terpanjang yang melalui urutan waktu ya, jaringan tadi. Jaringan tuh bukan, ini ngomongin manajemen ya. Jaringan berarti ya jejaring kita gitu. Jaringan tuh banyak sih maknanya. Nggak hanya jejaring, bisa juga dengan runtunan gitu ya, runtunan waktu, itu jaringan. Nah, cara untuk menentukan jadwal waktu untuk tiap kegiatan tuh ya 2, ya pakai forward pass atau backward pass. Kalau forward pass ya berarti ya early start time lalu early finish time. Yang duluan mulai ya dia yang duluan selesai gitu kan. Itu pakai forward pass. Kalau backward pass yang terakhir mulai ya terakhir selesai gitu kan. Let's start time ya last finish time. Sebenarnya teman-teman tahu hal ini, cuma nggak tahu teorinya aja gitu kan. Biasanya juga kegiatan ini ya sering dilakukan sama teman-teman di kantor. Lalu apa nih manfaatnya nih jalur critical path tadi? Ya kita tahu dengan kita belajar ini, kita tahu berapa lama pengerjaan proyek tol tadi gitu kan. Tol Becakayu kapan jadinya, kita tahu nih dengan hal ini. Terus menentukan aktivitas mana saja yang harus dikontrol secara ketat. Tadi kan ada yang jalur khusus, yang kritis gitu loh. Oh, ini yang penting, ini nggak penting gitu loh. Yang nggak penting ya udah tar dulu. Nah, tadi. Dan yang ketiga, how to mempercepat waktu proyek gitu ya. Gimana cara kita bisa, ya ini harus bisa dipercepat supaya apa? Supaya biayanya itu nggak membengkak, atau kita bisa membantu owner untuk bisa lebih hemat gitu kan. Senang tuh owner begitu. Biasanya dipakai lagi proyeknya. 3 perkiraan waktu PRT. Tadi kan kita ngomong PRT sama satu lagi apa? Masih ingat? Halo. CPM. PRT dan CPM. Nah, kalau CPM kan 1 waktu ya. Kalau PRT kan 3 waktu. Kalau yang PRT ini 1 ada disebut optimistic time, lalu pessimistic time, dan most likely time. Kalau waktu optimis berarti ya waktu penyelesaian kegiatan terbaik yang bisa didapatkan dalam sebuah jaringan per tadi. Dalam tadi rumusnya per tadi. Bukan rumus ya. Apa tadi bilangnya? Oh, metodenya per tadi. Jadi waktu penyelesaian kegiatan terbaik. Ini karena kita adanya optimis time. Oh, kita yakin bahwa ini sekian waktu selesai gitu. Ini 5 tahun selesai. Tapi kalau pesimis berarti asumsi terburuknya gitu. Jadi di part itu kita ada kondisi, oh ini kalau lagi bagus bisa selesai 3 tahun. Tapi kalau lagi pahit banget ya, ada kondisi terburuk ya bisa selesai 5 tahun, misalnya seperti itu. Nah, kalau waktu realistis ya most likely time, berarti ini waktu yang paling mungkin terjadi untuk menyelesaikan kegiatan tersebut, proyek tersebut. Di awal udah dibilangin bahwa kegiatan ini akan selesai 4 tahun gitu. Tapi kita harus optimis bahwa kegiatan ini 3 tahun selesai. Ya, tapi kita juga harus jaga-jaga gitu kan. Jaga-jaga
Ya tadi pessimistic time bahwa bisa selesainya 5 tahun gitu. Nih rumusnya. Yang mana ya yang mau saya jelaskan? Nilai harapan atau expected value seperti ini nih rumusnya nih. T sama dengan A ditambah 4M ditambah B dibagi 6. Lalu ada simbol omega ya. Omega kuadrat sama dengan B dikurang A dibagi 6 pangkat 2. A itu apa? A itu waktu pesimis. Kalau B berarti waktu pesimis. Kalau M berarti waktu realistis. M itu ya M kecil ya. Ini kok M-nya besar sih? M kecil tuh. Nah, contoh seperti ini. Manajer proyek A membuat perkiraan waktu untuk salah satu kegiatan dalam proyek, katakanlah proyek A gitu ya, dengan A-nya itu 1 minggu. A berarti apa tadi A? Waktu optimis. M-nya itu 2 minggu. M-nya yang realistis kan? Realistis. B-nya yang pesimis 9 minggu. Nah, maka carilah waktu yang diharapkan dan varians kegiatan tersebut. Ya, tinggal kita hitung tadi, masukin ke rumus yang tadi, soal-soalnya udah ada ya. Ini biasa kan teman-teman masukin rumus. Sebentar. Sorry, ganggu sebentar. Oke. Nah, tinggal masukin rumus. Tadi hasilnya adalah 3 minggu. Variansnya berarti 1,77. Kalau ada salah hitung, ralat ya teman-teman ya. Biasanya kadang contoh kasus tuh suka salah ngitung. Nah, berarti 3 minggu ini waktu yang diharapkan tuh bakal jadi gitu. Realistisnya tuh 3 minggu. Dengan varians kegiatannya 1,7. Varian kegiatan tuh maksudnya proyek ini 2 aja aspeknya gitu loh. 2 yang selesai, 2 selesai, 2. Ini 1,7 dibulatkan jadi 2 kan. 2 aja selesai. Jangan sehari 3, ya itu bisa seminggu. Tapi kalau dengan 1,7 atau 2 lah, 2 kegiatan selesai 1 hari, ya bisa selesai selama 3 minggu. Contoh seperti itu. Varian kegiatan. Ini contoh lagi nih. Membangun komponen internal. Waktunya 2 minggu. Lalu memodifikasi atap dan lantai. Ini kan kalau orang mau bangun gedung ya. Menuangkan beton, masang rangka. Gitu. Ada tuh. Nah, ini biasanya orang-orang proyek nih. Kayak gini-gini. Pemeriksaan dan pengujian 2 minggu. Nah, ini tadi apa disebutnya? Nah, ada yang AON, ada yang apa tadi? Satu lagi. Masih ingat teman-teman? Nih, yang ini. AON sama AOA. Kalau AON berarti, nah ini dia, activity on a row. Kalau AON berarti activity on node. Node. Nah, soal S, ini saya jelasin dulu. Nih, kegiatan A, kegiatan B, pendahuluan langsungnya tidak ada, maka 0 kategorinya. Ini dia, 0, 0. A dan B kan ada 2, ada 3. Ini waktu ya, tuh 2, 3 waktu. Jadi yang dari kiri dulu nih, kiri kalian mana sih kiri dulu? Itu 00 berarti tidak ada kegiatan apa-apa. Lalu ada 2 minggu, ada 3 minggu. Dimasuk ke C, C-nya berapa tadi C-nya? Tadi mana C-nya? C-nya 2. Nah ini harus khusus nih, belajar lagi nih. Harus punya khususnya. Sampai ujung-ujungnya dapat 16 waktu. 0 itu start ya, start di awal. Totalnya 16 minggu. Contoh seperti itu. Soal latihan yang pertama, ini suatu kegiatan, ya biasa soal latihan kerjakan di kolom komentar, dijawab aja. Ini bisa di pause ya kalau kecepatan. Ini yang kedua, namanya apa? Ini yang ketiga. Gampang ya soalnya. Mudah-mudahan UAS-nya atau UTS-nya, UAS dan UTS segampang ini soalnya. Nggak usah ngitung-ngitung ya. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Anak panah. Tadi barusan ya kita jelasin. Sudah selesai. Gampang kan? Belajar manajemen proyek karena ini masih basic-basic dasarnya aja. Minimal teman-teman tahu kalau proyek itu seperti apa dan kenapa orang bisa semudah itu dalam menentukan waktu penyelesaiannya. Oh, ada rumus ya ternyata ya, supaya bisa selesai selama berapa minggu, misalkan tadi ya, 3 tahun kah, 5 tahun kah. Sehingga teman-teman juga tahu hari ini apa sih bedanya proyek sama program. Kadang suka kebalik-balik. Nah, buat kamu nih, teman-teman manajemen, harusnya bisa membedakan nanti ya, ketika sedang kerja,
sudah masuk ke dunia industri atau apapun itu. Jadi tahu bagaimana cara tadi kita membuat proyek. Langkah-langkahnya kan tadi kan. Pertama bikin apa dulu, kedua bikin apa, sampai endingnya kita bisa mendapatkan waktu tercepat dari proyek tersebut dengan RAB yang efisien. Seperti itu, teman-teman. Ini pada tidur ya? Kalau misalkan mau tanya kolom komentar, silakan di kolom komentar. Tanyanya nanti saya jawab di kolom komentar. Video ini akan saya share lagi ya nanti ke grup. Saya mau render dulu. Ya, kemungkinan setengah jam lah render. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jika kecepatan, bisa di-rewind lagi videonya. Bisa dimulai lagi dari awal mungkin. Kalau misalnya kelambatan, ya tinggal dicepetin sendiri aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Pak. Terima kasih. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat Pak. Maaf ya, Pak, kalau kita nggak ini, Pak. Kita nggak ini tuh apa ya? Nggak ini tuh maaf, Pak. Ya udah. Banyak yang masih apa? Dadah, Pak. Assalamualaikum. Salam.